warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan judul lipid. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmah dengan NIM 220205379. Lipid merupakan ester dari asam karbosilat rantai panjang dengan alkohol atau disebut juga dengan gliserol. Lipid merupakan senyawa organik berminyak atau berlemak yang tidak larut di dalam air, namun dapat diekstrak dari sel dan jaringan oleh pelarut nonpolar. Contohnya seperti kloroform atau ether. Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses dehidrogenasi endotermal, rangkaian hidrokarbon. Lipid bersifat amfifilik, artinya lipid mampu membentuk struktur seperti vesikel, liposom, atau membran lain dalam lingkungan basah. Lipid biologis seluruhnya atau sebagiannya berasal dari dua jenis subsatuan atau blok bangunan, sedangkan biokimia berasal dari gugus ketoasil dan gugus isoprena. Sifat lipid. Ada beberapa sifat lipid. Yang pertama, warna. Minyak lemak atau lemak umumnya berwarna pucat dan berwarna kuning. Yang kedua, bau. Berbau wangi disebabkan adanya senyawa metil keton pada minyak kelapa dan ionan pada minyak kelapa sawit. Yang ketiga, ada kelarutan. Tidak larut dalam air kecuali castor oil. Sedikit larut di dalam alkohol dan dalam ether, karbon disulfida, dan juga di dalam kloroform. Titik cair. Oleum kaulmogra pada daerah tropis berupa minyak cair, sedangkan pada daerah subtropis berbentuk padat. Pada suhu rendah dapat menjadi padat, dan gliserida dari asam lemak tidak jenuh berbentuk cair. Yang kelima, ada titik didih. Titik didih asam lemak semakin besar sesuai dengan panjang rantai karbon dari asam lemak penyusunnya. Asam lemak terbagi dua, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh terdiri dari ikatan tunggal atau disebut juga dengan saturate. Yang kedua, ada asam lemak tak jenuh, unsaturated. Ikatan ganda dua, jika lebih dari satu ikatan ganda dua maka disebut juga dengan polyunsaturated. Asam lemak tak jenuh dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan derajat ketidakjenuhan. Yang pertama, ada asam lemak tak jenuh tunggal, yaitu monounsaturated, monoethanoid, dan monoenoat. Yang kedua, ada asam lemak tak jenuh banyak, yaitu polyunsaturated, polyethanoid, dan polyenoat. Dan yang ketiga, ada eicosanoid, yaitu senyawa yang berasal dari asam lemak eicosapolyonat yang meliputi prostanoid dan leukotriene. Kenalkan, nama saya Angelina Brusembiring Kembaran, NIM 2202053888, di mana saya akan membahas tentang fungsi lipid. Fungsi lipid itu bisa untuk satu, sumber asam lemak esensial yang merupakan sumber asam lemak esensial asam linoleat dan asam linolenat. Yang kedua itu sumber energi, di mana sumber energi paling padat yang menghasilkan kalori untuk tiap gram. Yang ketiga yaitu alat angkut untuk vitamin larut lemak, yang dimana lemak itu mengandung vitamin yang dalam lemak tertentu, lemak susu, dan lemak minyak ikan atau tertentu yang mengandung vitamin A dan D dalam jumlah yang berarti. Yang keempat yaitu menghemat protein, di mana masuk dalam menghemat ini adalah penggunaan protein untuk sintetis protein sehingga protein tidak digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya yaitu memberi rasa kenyang dan kelezatan untuk melakukan sekresi pada lambung dan memperlambat pengosongan lemak atau pengosongan lambung sehingga lemak dapat memberikan rasa kenyang yang lebih. Kemudian yaitu sebagai pelumas, di mana pelumas dapat membantu pengeluaran sisa-sisa dari pencernaan.
kemudian memelihara suhu tubuh, di mana lapisan lemak yang menyelubungi organ-organ tubuh seperti jantung dan ginjal menahan organ-organ tersebut tetap di tempatnya. Kemudian komponen struktur membran, yaitu milen mengandung lipid lapis ganda. Untuk membran diantaranya adalah sebagai barrier permeable. Kemudian yaitu kofaktor enzim seperti fosfor pada lipid. Kemudian ada juga fungsi lipid bagi manusia, yaitu adalah memberikan cadangan energi, mempunyai fungsi seluler dan komponen struktural, kemudian menopang fungsi senyawa organik sebagai penghantar sinyal, kemudian menjadi bagian vitamin A, D, E, dan K yang berguna sebagai proses biologis, kemudian berfungsi sebagai penahan goncangan demi melindungi organ vital dan melindungi tubuh dari suhu luar yang kurang bersahabat. Terus fungsi lipid itu dalam pengobatan yaitu sebagai makanan yang kaya energi, memberikan perlindungan untuk keseluruhan, bertindak sebagai insulator, berperan dalam pembentukan senyawa baru dalam tubuh, membantu dalam transport zat larut lemak semacam vitamin, kemudian testosteron dan estrogen sebagai hormon kelamin. Fungsi pada tumbuhan lipid yaitu lapisan lilinnya berfungsi untuk mengurangi laju transpirasi pada tumbuhan. Kemudian irama laju asupan karbohidrat yang cukup tinggi bagi makhluk hidup, maka asupan tersebut harus segera diolah oleh tubuh tumbuhan menjadi energi maupun disimpan sebagai glikogen. Kemudian daun hijau tumbuhan, asam lemak diproduksi di kloroplas. Demikian penjelasan dari saya tentang fungsi lipid. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Rika Rosalinda, NIM 2202054322. Di sini saya akan menjelaskan klasifikasi lipid. Yang pertama, klasifikasi lipid dibagi berdasarkan hasil hidrolisisnya. Yang pertama ada lipid sederhana, yaitu ester asam lemak dengan berbagai alkohol, misalnya minyak dan lemak. Yang kedua, ada lipid majemuk yang disebut kompleks dengan ester asam lemak mempunyai gugus tambahan, misalnya fosfolipid dan glikolipid. Lipid adalah senyawa yang disebabkan oleh proses hidrolisis lipid, misalnya sterol. Yang kedua, lipid dibagi berdasarkan sumbernya. Yang pertama, lemak nabati yang berasal dari tumbuhan, mengandung lemak tak jenuh dan tidak mengandung kolesterol. Didapat dari kelapa, kemiri, alpukat, dan lain-lain, yang berfungsi untuk mencegah terjangkitnya penyakit jantung koroner dan menurunkan kadar kolesterol. Yang kedua adalah lemak hewani yang berasal dari hewan yang mengandung lemak jenuh dan mengandung kolesterol, yang biasa didapat dari daging, telur, mentega, dan lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal dari kelompok 12, NIM 2202054418. Saya ingin menjelaskan tentang analisis lemak. Angka penyembuhan banyak miligram KOH yang dibutuhkan untuk menghidrolisis 1 gram lemak. Besarnya angka penyembuhan menunjukkan berat mol rata-rata dari lemak per minyak. Angka iod menunjukkan tidak jenuhan asam lemak. Angka iod banyaknya gram iodin yang dapat bereaksi dalam 100 gram lemak. Angka asam banyaknya mgco yang dapat bereaksi dengan asam lemak bebas yang terdapat dalam 1 gram lemak ataupun minyak. Uji kelarutan lipid ini terdiri atas analisis kelarutan lipid maupun derivat lipid terhadap berbagai macam pelarut. Dalam uji ini, kelarutan lipid ditentukan oleh sifat kepolaran pelarut. Apabila tidak akan larut, hal tersebut karena lipid memiliki sifat mempolar sehingga hanya dapat larut pada pelarut yang sama mempolar. Uji ketinggikan diidentifikasi lipid mana yang sudah tengik dengan yang belum tengik, yang disebabkan oleh oksidasi lipid. Minyak yang akan diuji dicampurkan dengan HCl.
Selanjutnya, sebuah kertas saring dicelupkan ke larutan fluoroglucinol. Fluoroglucinol ini berfungsi sebagai penampakan bercak. Setelah itu, kertas digantung dalam elemeyer yang berisi minyak yang diuji. Serbuk CaCO3 dimasukkan ke dalam elemeyer dan segera ditutup. HCI yang ditambahkan akan menyumbangkan ion-ion hidrogen yang dapat memecahkan unsur lemak sehingga terbentuk lemak radikal bebas dan hidrogen radikal bebas. Kedua bentuk radikal ini bersifat sangat reaktif dan pada tahap akhir oksidasi akan dihasilkan peroksida. Uji Salkowski untuk kolesteroid untuk mengidentifikasikan keberadaan kolesterol. Kolesterol dilarutkan dengan klorofrom antihidrat lalu dengan volume yang sama ditambahkan asam sulfat. Asam sulfat berfungsi sebagai pemutus ikatan ester lipid. Apabila dalam sampel tersebut terdapat kolesterol, maka lapisan kolesterol dibagikan atas menjadi berwarna merah dan asam sulfat terlihat berubah menjadi kuning dengan warna fluorescens hijau. Ini adalah contoh-contoh minyak atau lemak dari tumbuhan. Yaitu yang pertama A, Oleum aracidis ataupun minyak kacang. Nama tanaman asal Arychis hydropogel, familinya itu Leguminosae. Zat berkhasiat untuk gliserida dari asam oleat, linoleat, asam palmiat, asam hipogeat, asam liologeat, asam aldehidat. Kegunaannya itu sebagai pengganti minyak zaitun, pembuatan migrarin dan sabun. Sediaannya metilis salicilatis linimin, peruviani emulsum 2. Pemberiannya cairan berwarna kuning, pucat, bau khas, lemak, rasanya tawar. Cara memperolehnya yaitu minyak lemak diperoleh dengan pemerasan biji yang telah dikupas. Ya, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.